Saya sih dulu ini. Jadi yang pertama yaitu ada beberapa perkembangan ekonomi Islam dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat, khususnya pada industri halal global. Hal ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat muslim terhadap pentingnya produk yang sesuai dengan prinsip etika. Dalam konteks ini, manajemen rantai pasokan tidak hanya berfungsi sebagai sistem distribusi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjamin kehalalan, kualitas dan keamanan produk dari dulu menjadi hilir. Namun, sistem rantai pasokan konvensional yang cenderung berfokus pada efisiensi dan keuntungan seringkali mengabaikan aspek tersebut, yaitu aspek keadilan, transparansi dan tanggung jawab. Oleh karena itu, manajemen rantai pasokan konvensional sebagai fungsi dengan menunjukkan nilai-nilai Islam seperti tujuan, amanah, keadilan dan setiap proses bisnis. Selanjutnya yaitu ada konsep manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management merupakan konsep pengelolaan aliran barang, informasi dan keuangan dari pemasok hingga sampai konsumen. Ruang lingkupnya yaitu mencakup perencanaan, pengadaan bahan baku, produksi, penyimpanan, distribusi hingga pelayanan konsumen. Selanjutnya itu ada tujuan utama dari ini yaitu untuk meningkatkan efisiensi, menekan biaya, serta memenuhi kebutuhan konsumen secara tepat waktu. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa komponen utama yaitu pemasok, produsen, distributor, retailer, hingga konsumen. Serta 3 aliran utama yaitu aliran barang, informasi, dan keuangan. Selanjutnya prinsip syariah yang mendasari manajemen rantai pasokan. Yang pertama tuh halal kewajiban. Prinsip pertama adalah halal kewajiban, yakni seluruh produk dan proses rantai pasokan harus halal sekaligus wajib. Misalnya tuh kalau jual makanan tuh bukan hanya tidak mengandung bahan haram, tapi bisa juga cara memproduksinya tuh misalnya dari di dapurnya tuh kayak apa, bahan masaknya tuh misalnya di dunia kalau pernah bakas apa kayak harus bersih, memang ada pernah terpakai yang biasanya barang haram gitu. Terus yang kedua tuh amanah dan sidik. Amanah artinya dapat dipercaya dan sidik jujur merupakan dua sifat utama Rasulullah yang menjadi karakter setiap pelaku bisnis. Dalam konteks rantai pasokan, amanah berarti menjadi seluruh kewajiban kontraktual menjaga kualitas produk sesuai spesifikasi yang disepakati. Sidik berarti menyampaikan informasi yang benar tentang produk, harga, ataupun kondisi barang. Misalnya amanah itu menepati janji, misalnya barangnya itu kita padani datangnya tanggal 20, berarti memang harus datang di tanggal yang sesuai. Nah, itu bisa disebut amanah. Terus kalau sidik itu kita jujur soal kualitas barang, misalnya barangnya itu ada cacatkan atau apakah itu harus dipadani. Yang selanjutnya prinsip keadilan atau Islam menempatkan keadilan sebagai salah satu nilai tertinggi dalam sebuah dimensi kehidupan, termasuk dalam bisnis. Prinsip keadilan dalam rantai pasokan menghendaki distribusi keuntungan yang profesional di antara semua pihak yang berkontribusi dalam penciptaan nilai, penetapan harga yang tidak mengeksploitasi kelemahan salah satu pihak. Contohnya tuh misalnya jangan menentukan harga terlalu rendah termasuk kecil. Jangan menunda pembayaran tanpa alasan. Dan semua pihak tuh harus mendapatkan keuntungan yang wajar. Di bagian tuh kayak caranya semua pihak tuh harus dilakukan secara adil. Yang selanjutnya tuh larangan juga zarar dan maksiat. Transaksi keuangan yang memotong rantai pasokan harus bebas dari 3 unsur yang dilarang Islam. Yang pertama itu riba, yang kedua zarar, dan yang ketiga maksiat. Dalam praktik
Rantai pasokan lahan riba berarti menghindari pinjaman berbunga dan pembiayaan operasional yang menggantinya. Pinjaman berbunga dan harus mengganti dengan instrumen syariah seperti murabahah, musyarakah atau ijarah. Nah, seperti riba tuh jangan mencari pinjaman tuh yang keuntungannya tuh tinggi lebih dari pinjaman. Yang kedua tuh garal tuh misalnya tuh barangnya tidak jelas kualitasnya, kita tuh nggak tahu lagi kayak apa barangnya. Nah, terus yang ketiga tuh maisir, untung-untungan seperti judi, ya tergantung situasi kita kayak untung lah atau ada kan kita nggak tahu lagi ya. Yang terakhir prinsip ta'awun dan keberlanjutan. Islam mengajukan prinsip ta'awun tolong-menolong dan kebaikan. Dalam rantai pasukan, prinsip ini diwujudkan melalui pembangunan kemitraan strategis yang saling menguntungkan, berbagi risiko dan informasi secara terbuka, serta membantu pengembangan kapasitas mitra yang lemah. Prinsip keberlanjutan mengharuskan setiap keputusan dalam rantai pasukan mempertimbangkan dalam jangka panjang terhadap lingkungan hidup, masyarakat, dan generasi mendatang. Contohnya tuh perusahaan tuh membantu usaha kecil atau misalnya UMKM, nah supaya berkembang. Habis itu saling berbagi informasi, tidak egois kayak kalau mementingkan diri sendiri saja, memberikan informasi ke orang lain juga. Nah, itu berikutnya. Selanjutnya adalah tahapan manajemen rantai pasokan syariah. Tahapan dalam manajemen rantai pasokan syariah dimulai dari perencanaan strategis yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar awal. Selanjutnya dilakukan seleksi dan pengembangan pemasok yang memiliki kriteria halal, jujur, dan dapat dipercaya. Tahap berikutnya adalah proses pengadaan yang menggunakan akal sesuai syariah serta bebas dari riba, garam, dan maisir. Setelah itu dilakukan proses produksi dan penanganan halal dan untuk memastikan produk tetap terjaga kehalalan dan kualitas. Kemudian distribusi dan logistik diatur agar produk tidak terkontaminasi dan tetap aman hingga sampai ke konsumen. Tahap terakhir adalah evaluasi dan audit syariah yang bertujuan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan prinsip Islam secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah SKM dalam meningkatkan efisiensi operasional. Manajemen rantai pasokan syariah berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional melalui penerapan prinsip-prinsip Islam yang mendorong kerjasama, kejujuran, dan pengelolaan sumber daya secara optimal. Prinsip ta'awun atau kerjasama membantu membangun hubungan jangka panjang antar mitra bisnis sehingga dapat mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan kepercayaan. Selain itu, larangan israf atau pemborosan mendorong perusahaan untuk lebih efisien dalam menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan waktu produksi. ISDM juga mendukung pengelolaan persediaan yang seimbang agar tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan stok yang merugikan. Di sisi lain, optimalisasi sistem logistik dan pemanfaatan teknologi modern seperti digitalisasi dan kecerdasan buatan turut membantu mempercepat proses distribusi serta menekan biaya operasional. Dengan demikian, SKM tidak hanya meningkatkan efisiensi secara ekonomi, tetapi juga menciptakan sistem bisnis yang lebih berkelanjutan dan beretika. Selanjutnya ada penerapan manajemen rantai pasokan syariah dalam mewujudkan transparansi bisnis. Transparansi adalah keterbukaan informasi dalam proses rantai pasokan dari bahan baku hingga produk sampai ke konsumen sesuai prinsip keamanan dan kejujuran. Di sini ada 4 penerapan transparansi yang dilakukan dalam mewujudkan transparansi. Yang pertama, transparansi melalui teknologi blockchain. Blockchain adalah teknologi distribusi yang memungkinkan pencatatan transaksi secara permanen, transparan, dan tidak dapat dimanipulasi. Jadi setiap transaksi dalam rantai pasokan mulai dari penggunaan bahan baku dari termasuk tahapan proses produksi, kemudian pengawalan, pengiriman ke distributor, hingga kemudian ke konsumen direkam dalam blockchain dan dapat diverifikasi oleh siapapun yang memiliki akses ke jaringan tersebut. Yang kedua, transparansi melalui sistem pelacakan. Sistem pelacakan
dari hulu ke hilir secara real time melalui teknologi QR code atau barcode, memungkinkan konsumen meminta informasi produk dan mendapatkan informasi lengkap tentang asal dari baku, nama pemasok, harga, dan lokasi produksi. Nomor sertifikat berhalal, kondisi penyimpanan, dan pengiriman serta tanggal kadaluarsa. Ketiga, itu transparansi melalui pelaporan kemudahan syariah. Laporan kemudahan syariah merupakan secara transparan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas pemasukan, kebijakan ketenaga kerjaan yang adil, distribusi nilai tambah yang proporsional pada seluruh pendidikan, serta kontribusi perusahaan terhadap pencapaian tugas pembangunan pendidikan dan manfaat. Yang terakhir, itu transparansi melalui audit syariah yang independen. Hasil dari audit dipublikasikan secara transparan kepada publik sehingga mereka akuntabilitas disampaikan. Saya silakan ke Pak. Oke, dari itu presentasi dari kelompok 2. Kasih tepuk tangan. Ini materi yang sangat-sangat bagus, materi yang menyuruh kita untuk mengefisiensi bahan baku yang dipakai untuk kita jual belikannya. Jadi mungkin apakah ada teman-teman yang dibingungkan atau yang mau didiskusikan atau mau disanggah dalam materi yang disampaikan dari kelompok 2 tadi? Silakan angkat tangannya, disebut nama. Baik, silakan Bapak Abdul Faiz. Kan untuk manajemen rantai pasokan syariah ini berarti kan dari bahan bakunya itu halal kan? Nah, dari bahan baku berarti pemasoknya juga harus bersertifikasi halal. Nah, apakah ini sebuah diskriminasi terhadap para UMKM yang ada pemasok yang ada memiliki sertifikasi halal, jadinya terasa tersingkirkan? Nah, itu apakah termasuk diskriminasi terhadap perusahaan itu mendiskriminasi ke pemasok yang ada di isi label halal, belum mampu lah ya yang sertifikasi halal. Mau ada kesempatan pertanyaannya? Kan pemasukan halal ini apa ibaratnya harus dari bahan bakunya itu harus halal, berarti kan pemasoknya itu harus bersertifikasi halal kan. Nah, apakah perusahaan itu mendiskriminasi pelaku usaha yang ada di sertifikasi halal artinya mampu UMKM-nya? Apakah masuk diskriminasi pelaku UMKM Pada pemasok tadi ya Pak? Oke, tadi pertanyaan dari Pak Is sangat bagus juga ya Pak. Pertanyaannya tadi Pak Is, apakah pihak perusahaan itu mendiskriminasi? Pertanyaannya gini dulu ya. Nah, itu yang lain. Apakah perusahaan yang diskriminasi? Kepada pemasok tadi kan ulun kayak gitu, makanya kan terus jangan sampai kembali sekiranya ada kesalahpahaman dan antara yang disampaikan, silakan Ibu Becky mungkin. Jadi masyarakat pertanyaan begini. Jika ini misalnya ini maksud Pak Is, kan konteks ISDM Islamic
supply chain management ya kan. Ini kalau konsep ISDM ini artinya kan semuanya dalam rantai supply itu harus sesuai dengan standar Islam atau syariah kayak gitu. Nah dalam hal ini termasuk dalamnya masuk dan sebagainya. Nah ini bahkan oleh Pak jadi saya itu berapa masuk. Nah termasuk ini artinya kalau misalnya sesuai dengan syariah ini itu harus sesuai dengan standar. Nah kalau sertifikasi halal dan sebagainya gitu. Nah kalau misalkan tak menerapkan ISDM ini, apakah itu perusahaan atau kita itu dapat dikategorikan dikatakan sebagai pendiskriminasian, pendiskriminasian terhadap UMKM yang ternyata itu loh. Nah itu Jadi pasti jawab apakah ada diskriminasi atau tidak? Nah, ini kan kepada pemasok ya adalah. Ya oke, kalau pakai ISDM. Jadi itu ya pertanyaannya. Jadi juga ya. Oke, dulu pertanyaan pertama dari LPS. Apa langsung dijawab? Oke teman-teman, apakah ada yang mau bertanya atau mau berdiskusi atau mau menyampaikan lagi? Silakan. Kita ada larangan di atasnya sini. Silakan Uji, silakan Uji. Lagi ya. Mau bertanya silakan, atau ada yang belum dipahami atau kurang memahami dari materi kita saat ini, boleh bertanyakan. Ya, untuk perempuannya silakan. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan. 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 Seperti yang mau bertanya, Indira, silakan jawab, Pak. Ada yang belum dipahami atau bertanya. Oke, silakan. Pada makalah disebutkan bahwa ISDM ini terdiri atas 3 pilar. Pilar utama ada akidah, syariah, dan akhlak. Nah, menurut makalah yang paling menantang untuk diimplementasikan secara konsisten untuk perusahaan Indonesia saat ini. Itu yang saat ini. Bisa sekali lagi kan? Indira, pertanyaannya ya. Nah, kan tadi ISDM itu berdiri atas 3 pilar utama loh. Ada akidah, syariah, dan akhlak. Nah, menurut makalah dari ketiga pilar ini yang paling menantang untuk diimplementasikan secara konsisten oleh perusahaan yang ada di Indonesia saat ini. Karena ada semua ada yang Oke, itu pertanyaannya. Video, Indira. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sekarang yang bertanya. Silakan. Pertanyaan. Secara garis besar
tentang SDM, supply, chain management sama ISDM. Sekali SDM itu konvensional, SDM itu berbagai. Jadi ternyata kalau dilihat dari praktiknya ternyata SDM sama SDM itu praktiknya sama aja. Maksudnya gini, praktiknya sama aja. Di SDM itu kan praktiknya itu mencakup perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan, distribusi, pengolahan. Itu kan sama aja dengan SDM, ya kan? Nggak ada beda. Tapi ya perbedaannya itu terletak pada fundamentalnya. Itu di mana SDM itu berbasis utamanya itu profit maximization atau memaksimalkan profit. Sedangkan SDM itu fokusnya kepada orientasinya pada pahala, ya kan? Pahala keberkahan, ya. Nah itulah. Nah, jadi muncul pertanyaan nih, kalau semisal sudut pandang itu kalau semisal perbedaan sudut pandang itu benar, pertanyaan ini, apakah perbedaan sudut pandang itu tadi, maksudnya kan SDM itu fokusnya kepada memaksimalkan profit, sedangkan SDM itu fokusnya itu kepada pahala. Nah, perbedaan sudut pandangnya apakah benar-benar mempengaruhi praktiknya atau tidak? Ya kan? Kalau semisal praktiknya tetap sama, kan di makalah dikatakan bahwa SDM itu menjadi salah satu sistem alternatif. Nah, kalau semisal praktiknya tetap sama, otomatis perbedaannya cuma letaknya kepada filosofis, dan ini bisa dikatakan bukan sesuatu yang alternatif lagi karena praktiknya tetap sama. Misalnya kalau kita memasukkan ke dalam contoh nyata, contoh real, kalau semisal kondisi sekarang itu bahan baku itu lagi naik, tekanan pasar tinggi sama kompetitor agresif. Sebagai perusahaan yang menerapkan SDM, apakah dia tetap harus mempertahankan harga adil? Ya kan? Apakah kita menolak eksploitasi? Apakah kita harus transparansi pada publik kalau misal situasinya tadi bahan baku naik, tekanan pasar tinggi, kompetitor agresif? Ya kan? Karena kita kan ada batasan, di situ ada batasan. Nah, kalau misal iya, nah itu baru dikatakan sistem alternatif. Nah, kalau enggak, berarti ini cuma kayak perubahan sudut pandang tanpa ada perbedaan sama sekali, berarti dikatakan sama aja. Nah, menurut kalian itu seperti apa? Bagaimana Menurut kalian itu seperti apa? Sebenarnya gini, SDM sama SDM itu sama aja kan atau berbeda? Itu simpelnya. Saya tadi seperti itu tadi ada itu. Gimana Pak tadi? Pertanyaan jelas, lagi. Nah, bisa aja loh kita kalau misalnya ada yang seperti itu lagi. Terima kasih Bang Sosial. Bisa biar para materi dapat akses. Oke, baik. Gimana untuk nah, setelah kita materi kita lagi berdiskusi, kira-kira
diskusi. Pikirkan secara logika, apakah jawaban mereka masuk, mereka berbeda. Saat belum masuk bisa disanggal lagi gitu. Biar diskusi kita pada hari ini berkelanjutan. Untuk pertanyaan dari grup tuh, silakan. Ada yang kurang set dengan jawaban. Pertanyaannya masuk logika di soal kamu. Iya. Jawabannya lagi. Oke, untuk Abdullah Faiz silakan ini jawaban untuk nomor benar, tapi untuk penanyaan Faiz ini silakan. Saya ingin masuk Pak, jawabannya dari Pak Is tadi, pertanyaannya kan apakah dengan perusahaan melakukan seleksi ketat terhadap pemasok halal, apakah hal ini sudah berpotensi mendiskriminasi UMKM kecil yang belum mampu memenuhi standar sertifikasi? Jadi jawabannya, menurut aku lah, kalau perusahaan menjalankan seleksi ketat terhadap pemasok halal itu sebenarnya bukan sebuah diskriminasi terhadap UMKM, tapi lebih menjaga kestandaran kehalalan dan kualitas produk. Jadi menurut aku jikanya UMKM tersebut ingin terlihat di mata masyarakat baik, jadi otomatis dia tuh harus mencari sertifikasi halal itu kan. Tapi lo di sisi lain memang ada potensi untuk UMKM kecil yang jadi tertinggal, soalnya tidak semua UMKM punya kemampuan untuk langsung memenuhi standar sertifikasi halal, baik dari segi biaya, proses maupun pengetahuan. Karena pada dasarnya sertifikasi halal itu umumnya berbayar, cuma ada beberapa. Sekarang kan ada program gratis nih dari pemerintah untuk UMKM, tetapi tidak semua pelaku usaha bisa mengakses memanfaatkannya. Nah, akibatnya UMKM itu jadi UMKM yang belum terverifikasi ini bisa kesulitan masuk ke rantai pemasok perusahaan yang besar. Jadi walaupun tujuannya baik, tetap ada resiko ketimpangannya. Makanya menurut aku lebih penting ada solusi dari pemerintah memberikan bantuan biaya sertifikasi halal atau mempermudah proses serta memberikan pendamping. Nah, selain itu perusahaan besar yang besar itu juga bisa berperan dengan membidik UMKM supaya mereka tetap bisa berkembang dan bersaing. Dan sebenarnya itu kan bentuk diskriminasi. Bagaimana cara kita untuk memandang sebuah keputusan kebijakan tersebut ya sebenarnya untuk beda sudut pandang ya. Nah, ya gitu. Apakah dapat informasi? Berarti perusahaan itu paling tidak itu membidik mengembangkan. Iya, sejujurnya ini bisa menjadi solusi. Ada lagi Pak Kamita? Masih. Gimana Pak Faiz? Teman-teman yang lain, apakah ada sandaran lagi? Mungkin sangat jelas ya orang dan mudah untuk dipahami bagi pemateri menjelaskan dari bahwasanya dan ada solusinya juga dikasih tahu untuk para UMKM yang belum bersertifikasi halal. Oke, lanjut ke penanya dua ya, saudara Indira mohon dijelaskan. Izin menjawab dari pertanyaan Indira. Kita pertanyaannya dari 3 pilar menurut Pak Menteri yang mana yang lebih menantang ya. Intinya jadi untuk yang di Indonesia ini, untuk masalah Indonesia ini mungkin yang lebih menantang tuh bukan akhlak, karena soalnya akhlak ini ada terdapat beberapa bagian loh, kayak misalnya kejujuran, amanah, keadilan loh. Nah contohnya aja dalam keadilan loh. Nah sebenarnya kita perusahaan tuh misalnya pastinya kalau kualitas produknya kayak apa kan? Misalnya tahu produknya itu misalnya menurunkan atau apa itu, tapi itu tetap mempromosikan dengan produk yang sebelumnya menurun kan. Jadi seolah-olah produknya itu kan ada berubah, misalnya produk makanan kah atau apa itu nah misalnya awalnya produknya itu dengan standar yang biasa normal kan, tapi pas periode awal itu tuh kayak menurun kan produknya tuh. Menurun misalnya, jadi tapi dia tetap memasarkan dengan produk yang seperti awal. Nah otomatis tuh
Intinya tuh kan dijual loh sudah sebagai perusahaan. Nah, dibagian tuh jadi sebelumnya tuh dibilang yang akhlak tuh yang lebih menantang. Apalagi lo di zaman mana, apalagi lo sekarang ini kan banyaknya pesaing-pesaing lah, pasti tidak semua perusahaan mengedepankan kejujuran gitu. Pasti sedikit banyak pasti ada yang membelakang kejujuran gitu. Nah, makanya kita alami termasuk yang lebih menantang. Dapatkah dipahami? Lagi boleh? Nah, kasih lah, ya kasih lah. Sekarang ada tambahan lagi sedikit. Jadi komentar salah komentar. Contohnya kalau misalnya gelar kenapa misalnya kan gelar yang lain nih, apa misalnya nih? Contohnya contoh nggak Fadila. Nah kalau kita udah nih gelar akademik karena sesuai dengan keyakinan Pak, keyakinan tuh ibaratkan tuh keyakinan usahanya kan. Bahwa aktivitas itu diawasi oleh Allah kayak jadi itu yakin bahwa aktivitasnya selalu diawasi gitu kan. Kalaunya syariah ini implementasi dan eksekusi itu karena sudah diterapkan soalnya kalaunya syariah ini kan ada SOP-nya loh kayak sertifikasi halal berarti itu sudah diawasi oleh bukan sertifikasi halal kan. Nah, jadinya ada lagi ada belajar tuh hendak yang paling penting yang bermanfaat tuh ada paling tinggi soalnya akhlak tuh kan tergantung dengan perusahaannya aja gitu. Dari ini Teman-teman yang lain mau ada sanggahan lagi atau memang sudah cukup jelas? Ya mungkin cukup ya. Ada. Ya mungkin jawab pertanyaan kedua. Langsung lanjut ke yang ketiga, pertanyaan Syamsul Barli. Oke, selagi para komentar ini bisa dijawabkan untuk pertanyaan Syamsil, sini lo serahkan lagi ke kawan-kawan bertanya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi untuk satu orang, diberi kesempatan. Oh, oke, silakan siap. Izin masuk. Tadi kan disebutkan dalam makalah penting diperlukan SDM yang paham terhadap syariat dan juga manajemen modern. Tapi pada realisasikan SDM yang seperti itu terbatas. Nah, jadi gimana solusinya supaya dengan mengatasi SDM yang tetap berjalan optimal dalam keadaan SDM yang terbatas tadi, dan apa dampaknya terhadap implementasi SDM-nya juga. Dari kami masih banyak untuk saudari kasih.
Oke, pertanyaan selanjutnya silakan nyalakan komputer untuk menjawab pertanyaan Anda. Pak. Apakah memang sesuatu yang berbeda atau tidak? Karena katakan dia suatu peristiwa alternatif. Kalau misalnya ada sakitnya berarti bukan alternatif. Ya, makanya menurut kalian itu memang sesuatu yang berbeda atau tidak? Sebenarnya kalau dilihat dari tahapannya berbeda, walaupun sama kan urutannya itu sama, kayak perencanaan, pengadaan itu sama, tapi apa ya, aplikasinya itu yang beda. Kayak misal di perencanaan pada SPM itu hanya menyusun strategi rantai pasok dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar. Tapi kalau dalam di SPM itu tidak hanya menyangkut efisien ataupun untuk mempertimbangkan kebutuhan pasar tadi, tapi juga mengarah kepada maslahat atau kemaslahatan umumnya dan menghindari aktivitas yang dilarang dalam Islam. Contohnya tidak merencanakan produksi barang haram sejak awal. Terus di pengadaan, kalau SCM misalnya memilih dan bekerja sama dengan pemasok. Tapi kalau dalam SCM itu bahan bakunya harus halal, pemasoknya harus menjalankan praktik bisnis yang etis, kayak tidak curang, tidak zalim, dan yang lain sebagainya. Terus akad dan kontraknya juga harus jelas, kayak tidak boleh gaduh-gaduhan tadi kan. Terus kalau dalam produksi, kalau SCM dia kan mengolah bahan menjadi produk jadi sampai situ aja. Tapi kalau SCM proses produksinya harus dijaga, harus tetap halal, tidak tercampur najis ataupun haram, terus menjaga kualitas sebagai bentuk amanah, terus juga memperlakukan pekerjaan secara adil. Habis itu kalau distribusi, kalau untuk SCM itu penyaluran produk ke konsumen hanya sampai situ saja. Tapi kalau SCM tidak boleh ada penipuan dalam promosi produk, logistik harus tetap menjaga kehalalan, misalnya tidak campur dengan barang haram lagi. Terus juga harga dan distribusinya dilakukan secara adil. Terus dalam pengembalian atau return, dalam SCM penanganan barang rusak atau tidak sesuai. Tapi kalau dalam SCM harus ada kejujuran dan tanggung jawab, tidak mempersulit konsumen secara zalim, dan mengedepankan keadilan dalam penyelesaian. Terakhir, dalam pengawasan dan kepatuhan syariah itu ada tambahan untuk SCM, yaitu ada pengawasan dan kepatuhan syariah. Misalnya ada audit halal, pengawasan proses, dan memastikan seluruh rantai pasok sesuai dengan prinsip syariah dan juga konsisten. Jadi kalau membedakan tuh, kalau SCM tadi kan konvensional tuh, kalau SCM tuh lebih ke ada embel-embel halalnya lah gitu. Ya, Islamnya syariah. Jadi sebenarnya sama gitu. Yang SCM itu ada
Setelah kita makan jadi selesai. Oke. Gimana? Sudah? Sangat mantap. Gimana kawan-kawan yang lain? Apakah sangat jelas itu tadi? Jawabannya teman-teman sudah. Jelas, tapi mau bertanya lagi selama mengerjakan boleh? Nah, kalau menanggapi silakan. Tapi kalau misalkan pertanyaan, Sebenarnya sih pertanyaan lagi sih beberapa daripada pembahasan manusia tadi. Karena secara langsung tadi ini menimbulkan jawaban baru yang bisa didiskusikan. Boleh lah kayaknya gitu. Apa sih? boleh saya? Boleh ya? Ya, karena kan ketidakpahaman kita kan Betul. kita membawa melakukan Jadi orang bekerja itu kan tangguh tuh. silakan sebenarnya. Oke, tadi kita mendengar jawaban dari saudara Binanda di dua kelompok di depan kita untuk menjelaskan pertanyaan bangsa. Jadi kalau dilihat dari dengar sama-sama sebenarnya itu dirasa ISDM Islamic supply chain management ini sedikit kompleks dibandingkan yang biasa gitu. Dan di makalah pun sudah disinggung juga kayak gitu. Dan kalau misalkan kita berajukan pada makalah, kalau misalnya disebutkan di halaman 11, kemudian itu disebutkan bahwasanya ISDM ini dipandang kompleks dan menambah biaya. Tapi kan kita melihat SDM ini untuk mengefisiensikan. Nah, itu kan dua hal yang bertentangan gitu. Artinya sudah kompleks terus menambah biaya, kayak gimana nih? Tiba-tiba dikatakan efisien, kayak gitu. Dalam arti ini kan ada, nah, mungkin itu aja Pak, simpel aja. Bagus nih, bagus. Tadi bagian deh, apakah mungkin konteksnya efisiensi ini bukan efisien perihal biaya, perihal dana, bukan di situ, mungkin kayak gimana gitu kan efisien jadi juga merujuk pada hal yang lain gitu. Sudah kompleks saat ini menambah hal yang kita lakukan itu untuk penseleksian, untuk masuk, untuk pengadaan, produksi macam ada segmen-segmen yang perlu tambahkan gitu, perlu halal, perlu pengembangan, ada KSM biasa-biasa aja gitu. Biaya ini juga nambah. Jadi bukan efisiensi lagi Dan kan? menurut saya pribadi Ya. tidak memang tangan. Iya. Mungkin sudah pandangan ini sudah pandangan lain lah. Iya, betul. Mantap saudara ibu. Sebenarnya siapa tahu ada tambahan biaya apa gitu kan, jadi kan jadi efisiensi kalau misalkan nih. Iya. Soalnya kalau makan itu terapa sih itu ISDM atau SDM itu tujuannya sebenarnya untuk efisiensi gitu, Mengurangi kan defisit. Nah, supaya efisien tapi Ya. dalam rantai produksi itu kayak Kepada Pak Asia, jangan disengaja. Izin menjawab pertanyaan asli adalah bagaimana solusi agar penerapan FGM tetap dapat berjalan secara optimal dan apa dapat keterbatasan SDM yang masih terbatas. Terbatasnya itu maksudnya dari pemahaman syariah dan manajemen pejabatnya. Solusinya itu yang pertama kita bisa melakukan pelatihan ke SDM yang kurang kompeten yang di bidang syariah gitu. Dan membangun internal yang meningkatkan kapasitas SDM yang sudah ada melalui training terkait syariah tadi. Yang kedua, bisa kolaborasi dengan akademisi atau lembaga syariah untuk memberikan pendampingan atau bisa konsultasi agar implementasi
dan itu sesuai prinsip syariat. Habis itu bisa melakukan penerapan sistem dan standar operasional syariah yang jelas, jadi sehingga sebelum pemahaman ini duduk sempurna, proses bisnisnya tetap berarah ke syariah. Itu tadi apa dampak perbatasan tersebut. Singkatnya, perbatasan SDM berdampak pada implementasi SDM yang cenderung kurang konsisten tadi. Tapi bisa kita temukan solusi dari yang maksudnya tadi. Jadi penerapannya bisa tetap berjalan walaupun kurang optimal. Kalau seperti kata Sesta, seperti mana? Ya bisa sebelum atau pas prosesnya. Saudari, jelaskan saudari Isya. Ya, jelas. Siap untuk pertanyaannya. Ya, Mungkin kan berdasarkan bilang dari yang lain. Kalau tadi kan SCMD kan itu kan bisa mengatakan bahwa itu kayak bisa mengeluarkan biaya ya Allah. Misalnya mengeluarkan biaya entah itu sertifikasi halal ataupun juga kan di awal itu banyak biaya. Memang kalau dikatakan efisien atau kalau efisien itu kalau perusahaannya jangka pendek itu kan efisien. Karena kita bisa mengeluarkan biaya, sedangkan perusahaannya itu dalam jangka yang setengah saja nih. Kamu lihat ibaratnya tuh memang ada efisien, tapi kalau dalam jangka panjang itu bisa disebut efisien karena perusahaan kita ini lawas nih, bisa mengolah yang bisa kayak lawan perusahaan kita. Itu tuh ibaratnya tuh perusahaan itu lawas banget sudah nih terkenal dengan syariahnya misalnya kayak itu ya. Jadi kalau dalam jangka pendek itu memang ada efisien, tapi kalau dalam jangka panjang bisa dikatakan efisien. Tambahan sedikit, tadi tuh jujur kayak sertifikasi halal itu kan bisa mengurangi harga, jadi nilai terus waktunya lebih lama juga. Terus kayak misal kurang koordinasi antar pelaku kan dalam SDM itu harus ada kejujuran kan tadi, kayak transparannya itu dijaga barang baik itu kan bisa membuat waktu jadi lebih lama juga kan, apa namanya, kita ke konsumennya itu ya. Itulah pokoknya. Terus tuh ya prosesnya. Terus juga kadang kayak jasa tadi di SCM itu apa ya, kadang orang itu cuma fokus ke syariah, kalau SCM ya syariah, kalau SCM tidak ada itu, tapi kadang-kadang penerapan atau penerapannya itu sama aja. Sebenarnya itu sesuatu dikembalikan lagi ke perusahaannya sendiri. Jadi kalau bertanya apakah itu efisien atau tidak, ya tergantung dari perusahaan yang mengelola. Kalau perusahaannya bisa mengelolanya, maka akan efisien. Tapi kalau tidak, sebaliknya tidak akan efisien. Kalau seperti itu berarti untuk penerapan Islamic supply chain management ini bukan perusahaan besar, gitu. Kalau menyimpulkan dari yang kalian katakan, jadi lo perusahaan itu berjalan dulu nih, lawasnya berjalan, sampailah dia di SDM tadi. Sehingga ini tercapai SDM tadi. Nah, kenapa ini mengalami SDM tadi? Karena sudah bisa membaca sebuah pasar tersebut, apakah dia dapat bertahan lagi dalam jangka waktu 10 tahun ke depan atau tidak. Menurut aku. Kenapa? masih itu. Oke. Maksudnya mungkin kita kasih tepuk tangan lagi.
teman-teman kita yang di depan yang sudah sangat jelas dan sangat-sangat bagus untuk mempresentasikan ada pun menjawab pertanyaan buat penelitian sangat bagus. Mungkin cukup dari pemateri juga cukup, dari teman-teman juga mungkin sudah kita cukupkan yang lah karena kita lihat waktu juga sudah habis, hampir habis. Hampir ada habis ya. Mungkin kita mungkin menceritakan kembali ke Bapak. Ya, maksudnya pada moderator, sehingga kalian itu sampai jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Yang berdua. 40. Saya cuma menyampaikan pengantar manajemen rantai pasokan syariah menjadi apresiasi dan transparansi. Makalahnya cukup good. Z dalam tahap Z. Kalau teman-teman juga sama. Berapa? Ini Mana? mandi negara. Oh, sudah Masya Allah. Bentar. Ada negara. SS mana? Berarti parah ya. Berarti sudah punya mana kita? Ini ada alhamdulillah. Ya Pak, surat Alhamdulillah negara. dari punya negara itu kayaknya ada di sini nonton punya nggak di sini? Ada. Ya, siapa tahu pengen lihat ini kan? Amin. Tapi mau jadi berapa? Awas ini. Obat kepala aja. Itu negara apa? Anu baik kasih di belakang sana. Kemudian istilah di jalan itu setengah jam di perjalanan mulai kendaraan ke arah stasiun Pak. Ke stasiun kan negaranya. Jadi perjalanan ke Pak. Jadi kita membahas tentang konsep manajemen rantai pasokan syariah dalam perspektif ekonomi Islam. Ada ekonomi konvensional, ada ekonomi syariah. Di sini manajemen rantai pasokan syariah merupakan perluasan paradigma SDM konvensional yang mengintegrasikan nilai-nilai ketentuan hukum Islam. Jadi ekonomi ini dibungkus dengan nilai-nilai Islam. Kalian tahu nggak apa perbedaan bank konvensional dengan non syariah? Ada bank syariah di mananya? Bisa dari bentuknya kayak ada disediakannya. Kalau dalam konsep kan sebenarnya akan berbeda ada dua. Kalau dalam syariah kan ada dua satu berapa ada Kayak menjadi bank. Ya. Baik. Nah, kita lihat ada perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional itu berbeda dengan bank syariah. Dan orang-orang itu kalau orang Islam biasa menggunakan bank syariah karena menerapkan nilai-nilai syariah. Dan itu mereka menggunakan konsep manajemen syariah. Wing atau syariahnya masih pakai bank apa? Bank syariah Indonesia.